Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum soliha. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas pembelajaran 3 dan 4 ya. Nah, sekarang coba kalian buka di halaman 36. Nah, di sini ada gambar salah satu hak kita akan tumbuhan adalah memanfaatkannya menjadi sumber makanan. Sedangkan kewajiban kita terhadap tumbuhan itu merawat agar tumbuhan tersebut bisa tumbuh dengan subur. Nah, jadi pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang. Jika hak dan kewajiban berjalan seimbang, maka kehidupan masyarakat akan harmonis, aman, dan sejahtera. Nah, sekarang kewajiban yang dilaksanakan dengan baik akan menciptakan hal-hal berikut. Yang pertama, terciptanya keluarga yang harmonis. Yang kedua, peraturan bisa dijalankan dengan baik. Yang ketiga, tidak ada orang yang merasa terganggu. Yang keempat, hidup rukun dengan sesama. Yang kelima, tercipta keamanan dan kenyamanan di sekitar. Dan yang keenam, tercipta kebersihan, keindahan, dan kesehatan di sekitar. Agar pemenuhan hak dan kewajiban berjalan dengan seimbang, setiap orang hendaknya bersikap seperti berikut. Yang pertama, mendahulukan pelaksanaan kewajiban sebelum menuntut hak. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan diri sendiri. Yang ketiga, tidak mengganggu hak orang lain saat menikmati hak sendiri. Dan yang keempat, tidak boleh meminta hak secara berlebihan. Lebih jelasnya lagi bisa kalian baca di halaman 37. Selanjutnya di halaman 38 kita akan membahas tentang wawancara. Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi. Nah, orang yang memberikan informasi saat wawancara disebut narasumber. Agar wawancara berlangsung dengan lancar, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal berikut ini, baik sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara, maupun setelah melakukan wawancara. Nah, pertama kita akan membahas persiapan sebelum melakukan wawancara. Sebelum melakukan wawancara, biasanya perlu persiapan. Yang pertama, membuat janji dengan narasumber. Yang kedua, menentukan tujuan atau keperluan wawancara. Yang ketiga, mempersiapkan alat-alat untuk mencatat atau alat perekam suara. Yang keempat, menyusun pertanyaan. Yang kelima, berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan. Yang keenam, berpakaian sopan. Dan yang ketujuh, datang tepat waktu. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan ketika sedang melakukan wawancara. Yang pertama, berbicara dan bersikap sopan. Yang kedua, sebelum mengajukan pertanyaan, sebaiknya wawancara diawali dengan memperkenalkan diri dan menyebutkan tujuan wawancara. Yang ketiga, mulailah wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Keempat, pada saat wawancara, hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Dan yang terakhir, dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber dengan seksama. Hindari menyela agar keterangan tidak terputus. Hindari juga permintaan kepada narasumber untuk mengulang jawaban. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan setelah melakukan wawancara. Yang pertama, memohon diri. Yang kedua, mengucapkan terima kasih. Dan yang ketiga, menyampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Nah, itu tadi hal-hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan wawancara. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran yang ke-6, halaman 40. Di situ ada bacaan yang berjudul Hadiah dari Ayah. Silakan didengarkan ya. Bella, ayah pulang, kata ayah saat masuk rumah sambil menyapa Bella. Ya ayah. Wah, apa yang ayah bawa? Tanya Bella penasaran pada ayahnya.
Ini ayah membawa lukisan bunga dan kupu-kupu untuk Bella, kata ayah sambil memberi hadiah lukisan untuk Bella. Terima kasih ayah, indah sekali. Bolehkah dipasang di kamar Bella ya? Tanya Bella pada ayah. Tentu saja boleh. Ayo, ayah bantu memasangnya, kata ayah pada Bella. Bella dan ayahnya bergegas memasang lukisan di kamar Bella. Bella senang sekali. Kamarnya jadi terlihat lebih indah. Percakapan di atas merupakan bentuk apresiasi seorang anak terhadap sebuah lukisan. Nah, apresiasi artinya penilaian atau penghargaan terhadap suatu karya seni, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Nah, selanjutnya coba perhatikan contoh apresiasi terhadap hasil karya kolase berikut ini. Terhadap karya seni kolase. Hasil karya seni dapat diapresiasi atau dinilai melalui pendapat. Dalam memberikan apresiasi terhadap karya seni, kamu harus memberikan pendapatmu sesuai dengan karya yang telah dibuat. Berikut contoh apresiasi hasil karya kolase. Karya kolase ini bagus dan indah. Menurut saya, kolase ini akan lebih baik jika ditambahkan bunga-bunga kering. Nah, itu tadi contoh dari apresiasi terhadap karya seni. Nah, sekarang baca wawancara Bella dengan Ketua RT di halaman 41 sampai 42. Setelah membaca wawancara tersebut, nah, kalian kerjakan tugas, ayo jawab 1 sampai 5. Kerjakan di buku tugas ya. Sekian dari Ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.